Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Sendak takmir Masjid Gunung Sari yang kami hormati Kepala TPG Tunas Melati, Ustadz Ustadzah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu sekalian dan adik-adik yang berbahagia. Bahagia apa tidak teman-teman? Bahagia. Halo? Bahagia apa tidak? Kenapa kok bahagia? Karena ada boneka yang bisa ngomong. Mana bonekanya? Hah? Masa boneka bisa ngomong? Yang bener aja. Yang ngomong siapa? Kak Soleh. Boneka nggak bisa ngomong ya. Yang ngomong siapa? Kak Soleh ya. Bonekanya nanti kalau bisa ngomong lak jadi boneka temennya Gendruwo. Jadi yang ngomong bukan boneka tapi Kak Soleh. Oke teman-teman, sudah siap apa belum dengarkan cerita? Sudah apa belum? Sudah mandi semua belum? Oh belum ini, jujur. Iya belum mandi, belum mandi kamu. Oke, siapakah nama Tuhanmu yang esa? Kurang keras. Yang suaranya peh kosong. Allah gitu ya. Ulangi, siapakah nama Tuhanmu yang esa? Siapakah nama Tuhanmu yang kuasa? Allah kan mencintai, Allah kan menyayangi. Mau disayang Allah? Mau disayang Rasulullah? Siapakah nama Tuhanmu yang esa? Jika kau anak soleh sebut Allah. Keras lagi, lebih keras, paling keras, pelan-pelan. Kok gak ada suaranya belas? Allah yang menciptakan seluruh alam ini, betul apa tidak? Siapa yang mencipta langit? Langitnya itu untuk siapa? Saya. Tangannya gini ya. Saya. Bisa? Ulangi. Siapa pencipta langit?
Langit itu untuk siapa? Tangannya sambil ditunjuk saya. Sekali lagi ya. Siapa pencipta langit? Langit itu untuk siapa? Siapa pencipta bumi? Bumi ini untuk siapa? Siapa yang nurunin hujan? Hujan itu untuk siapa? Siapa yang mencipta bulan? Bulan itu untuk siapa? Siapa pencipta beras? Allah ya. Siapa pencipta beras? Beras itu untuk siapa? Siapa pencipta kambing? Allah. Kambing itu untuk siapa? Diborok ya. Siapa pencipta monyet? Monyet itu untuk siapa? Emangnya temenan sama monyet? Teman-teman. Iya, teman-teman. Siapa yang mau jadi anak soleh? Siapa yang mau jadi anak soleh? Anak yang rajin sholat. Allahu Akbar. Anak soleh rajin sholat semua kan? Sholat semua kan? Teman-teman sholat semua? Nah, yang penting jangan sampai meninggalkan sholat, karena sholat itu penting teman-teman. Nanti ketika kita sudah mati, ketika kita sudah mati, maka tidak ada yang bisa menolongnya. Nanti amal kita yang bisa menolong kita, termasuk sholat kita teman-teman. Nanti setelah mati ada timbangan-timbangan banyak sekali. Ada amalan tentang sholat. Sholatnya kalau baik, nanti timbangan-timbangan amalan perbuatan yang lain maka baik semua. Tapi kalau sholatnya kenapa kakak? Sholatnya bolong-bolong, sholatnya tidak benar, wudunya tidak benar, sholatnya aku malas sholat, nggak mau sholat aku, ngantuk, tidur lagi. Nah, seperti itu nanti di akhirat amalan timbangan-timbangan yang lain jadi berat. Jadi rusak semua kalau sholatnya rusak. Kalau sholatnya baik, yang lain juga baik. Alhamdulillah, berkah menjalani puasa di bulan Ramadan. Apa berkahnya? Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW, hadisnya kalau puasa pasti terkenal. Teman-teman sudah hafal belum kira-kira ya? Mengqama Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Assalamualaikum Ustaz Zubair. Itu ada Kak Zubair, temannya Kak Soleh. Nah, siapa yang qiyam Ramadan, mendirikan bulan Ramadan, mendirikan apa maksudnya qiyam itu? Berdiri pada malam bulan Ramadan, artinya sholat tarawih. Nanti setelah itu boleh ditambah dengan sholat tahajud. Sholat apa teman-teman? Sholat tahajud. Siapa yang biasanya sholat tahajud?
Enggak semua. Itu yang coba. Seminggu sekali bisa? Gede-gede nggak bisa. 1 bulan sekali? Nggak bisa juga. 1 tahun sekali? Masa nggak bisa? Salat tahajud teman-teman ya, minta sama Allah. Ya Allah, kenapa hidupku seperti ini terus ya Allah? Aku nggak punya duit ya Allah. Gitu. Kasih aku yang banyak gitu. Ya Allah, jadikanlah aku anak yang soleh ya Allah. Gitu ya teman-teman ya. Oke, siapa yang mulai sekarang sholat tahajud? Ayo. Nggak ada yang ngaco. Nggak ada. Pahalanya banyak. Kata Allah bagaimana? Hai hamba-hambaku, Allah pada sepertiga malam itu turun. Hamba-hambaku, mana yang sekarang hambaku minta kepadaku akan aku kabulkan. Ternyata tidak ada yang bangun malam, akhirnya tidur terus. Tapi teman-teman biasanya kan sahur kan? Sebentar, di sini puasa semua apa enggak? Puasa ya? Insya Allah pahala bagi orang yang berpuasa nanti khusus surganya lewat pintu Ar-Royan. Pintu apa teman-teman? Pintu apa? Pintu surga. Lah ya pintu surga kan ada banyak. Ada pintu sholat, ada pintu zakat, ada pintu puasa. Nah, bagi orang yang ahli puasa nanti akan masuk lewat pintu Ar-Royan. Apa itu kelebihannya? Jika kalian masuk dari pintu Ar-Royan, wah, indah sekali, luar biasa. Wah, banyak buah-buahan. Ya, ada buah apel. Siapa mau? Di surga buah apelnya bagus. Siapa mau? Kalau sudah di surga nggak puasa, aku mau makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Siapa mau? Mau. Tapi nggak di sini ya, teman-teman. Nah, di dalamnya juga ada namanya telaga. Telaga di dalam surga yang lewat pintu dari Ar-Royan itu sekali minum, Bismillahirrahmanirrahim, tidak akan pernah haus selamanya. Alhamdulillah. Senang apa enggak? Teman-teman kalau puasa haus apa tidak? Haus, apalagi malamnya makan goreng-gorengan banyak minyaknya, akhirnya jadi serik ya. Betul? Oke, teman-teman. Iya. Oke, Kak Soleh mau cerita. Siapa yang mau dengar cerita? Saya. Siapa yang mau dengar cerita? Kak Soleh mau cerita untuk adik semua. Mau? Mau? Dengar cerita mau? Oke, ikuti Kak Soleh. Oh la la la. Jawabannya la 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 la. Yang keras. Oh la la la. Oh 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 li li li. Kak kok 14 ya? Oh la la la. Oh li li li. Ayo duduk rapi. Mulutnya dikunci. Nggak ada yang ngomong ya. Nah, saat itu Nabi Muhammad
mau masuk masjid. Nah itu masuk masjid ustadznya. Masuk masjid, ternyata Nabi Muhammad sudah mendapati sahabat yang berada di pojokan. Sahabat ini sebelum Nabi Muhammad masuk, dia selalu sudah berada di masjid terlebih dahulu. Padahal teman-teman, rumahnya sangat jauh sekali. Rumahnya sangat jauh. Di mana teman-teman? Di Mekah, ya. Di Madinah rumahnya Nabi Muhammad dengan Masjid Nabawi. Rumahnya sahabat ini jauh sekali dengan Nabi Muhammad, kira-kira perjalanan 3 jam. Berapa teman-teman? 3 jam. Jauh apa tidak? Jauh apa tidak? Kira-kira kalau jalan kaki dari sini kemana? Kemana? Bolak Banteng. Kenjeran ya. Bisa sampai 1 hari. Kira-kira sampai Suramadu, rumahnya sana ya. Jauh berarti ya. Tapi istimewanya sahabat ini tidak pernah ketinggalan sholat ke masjid. Kemudian adzan berkumandang. Buka, jangan dulu. Belum waktunya buka puasa. Nah, setelah adzan, sholat jamaah. Kalau kita sholatnya di mana teman-teman? Di masjid. Kalau sudah mendengar segera pergi ke masjid. Lah terus kalau nggak bisa ke masjid, kalau nggak bisa ke masjid, kalau dekat musola boleh ke musola. Nah terus kalau nggak bisa ke musola, ya jangan sampai nggak sholat di rumah. Ngajak ayah, ngajak ibu, ngajak kakak, ngajak adik, ngajak nenek, ngajak kakek, ngajak embek. Mbak, masa diajak sholat. Nah, pokoknya sholat jamaah. Karena sholat jamaah fadilahnya luar biasa. Afdhalu sholatul jamaah min afdhalu sholatil fadili sab'i wa isrina darajat. Siapa yang sholat jamaah daripada sholat sendiri perbandingannya 27 juta. Senang apa enggak kalau sholat sekali dikasih 27 juta? Senang apa tidak? Iya, bahkan di sisi Allah 1 derajat itu tidak hanya 27 juta, bisa saja lebih, bahkan 27 miliar atau 27 triliun. Tapi dengan iman, makanya nanti dikasih di surga. Gitu ya teman-teman ya. Coba sholat subuh itu pahalanya banyak apa tidak? Banyak sekali kata Nabi. Seandainya orang itu tahu pahala sholat subuh, maka dalam keadaan merangkak pun dia akan tetap ke masjid untuk sholat jamaah. Gini teman-teman. Seumpamanya besok pagi kalau sholat subuh jamaah, barang siapa yang sholat subuh ke masjid nanti akan dikasih masing-masing 27 juta. Kira-kira datang apa enggak? Hah? Teko apa mboten? Teko apa enggak? Perute mules, awake greges, udan deres, kira-kira teko apa enggak? Teko anggot sesujan. Gitu ya, tetap datang. Tapi ini syaratnya dengan iman. Makanya nanti di akhirat itu lama sekali di sana
1000 tahun di dunia, 1 hari di akhirat. Makanya pahalanya itu nanti dikasih di akhirat panjang sekali dan banyak sekali. Gitu ya teman-teman ya. Nah, teman-teman, ngomong-ngomong, siapa tadi yang sholat jamaah di pojokan? Sahabatnya Nabi Muhammad, siapa namanya? Hah? Hah? Ali bin Abi Thalib. Ya, itu jawaban yang salah. Salah. Siapa? Abu Bakar. Salah. Siapa lagi? Namanya sahabat Sya'ban. Siapa teman-teman? Sahabat siapa? Sahabat siapa? Namanya sahabat Sya'ban. Dia selalu berjamaah bersama Nabi Muhammad. Walaupun rumahnya jauh dibandingkan sahabat-sahabat lain yang rumahnya dekat dengan Nabi, tapi sahabat Sya'ban tidak pernah kalah untuk datang lebih awal di masjid Nabi Muhammad. Suatu hari teman-teman, ketika sholat subuh, ternyata Rasulullah masuk ke dalam masjid. Nabi tidak mendapati Sya'ban ada di pojokan. Wahai para sahabat, aku lihat Sya'ban tidak ada di sana. Biasanya selalu ada di sana. Bagaimana kabarnya? Abu Bakar. Masya Allah, Abu Bakar. Salim dulu Abu Bakar. Masya Allah, sahabat mulia, khalifah pertama ya. Masya Allah, Umar bin Khattab. Tas dulu Umar. Umar bin Khattab ini teman-teman, kalau gulat tanding, karena memang jago, itu nggak pernah kalah se-Arab pada saat itu. Ketika membela Islam luar biasa, betul apa tidak? Ali bin Abi Thalib, Masya Allah, ahli ilmu ya, ilmunya banyak. Utsman bin Affan, mana Utsman bin Affan? Nah, ini Utsman bin Affan, Masya Allah, saudagar kaya raya ya, hatinya lembut. Wahai para sahabat, di mana Sya'ban? Mereka menjawab tidak ada yang tahu. Ya sudah, mungkin perjalanan kita tunggu ya teman-teman ya. Sahabat kita tunggu, mungkin perjalanan ke sini. Ditunggu oleh Nabi dan sahabat lain. Waktu subuh mau selesai, ternyata Sya'ban tidak kunjung datang ke masjid. Kemudian Nabi bersama sahabat akhirnya sholat jamaah. Setelah sholat jamaah, Nabi Muhammad, wahai para sahabat, siapa yang tahu rumahnya Sya'ban? Saya, Nabi, tahu rumahnya Sya'ban. Oh, kalau begitu bisa antar saya ke rumahnya? Bisa, Nabi, silahkan. Kemudian Nabi bersama sahabat itu berjalan. Sampai rumahnya Sya'ban kira-kira waktu duha. Waktu duha itu kira-kira jam 8 pagi. Jam 7 boleh, jam 6 boleh. Yang penting matahari sudah terbit. Tapi duha paling utama kata Nabi ketika onta-onta sudah merasakan panas, sudah merasakan badannya hangat. Itu kira-kira jam berapa? Jam 8 ya. Jadi rumahnya Sya'ban dengan Nabi itu jauh berapa? Habis subuh sampai jam 8 itu kira-kira jam berapa? 3 jam ya. Jauh apa enggak? Kemudian sampai rumahnya Sya'ban, ketok pintu. Assalamualaikum. 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 Sing jawab wedok dudu lanang. Yang jawab perempuan. Waalaikumsalam. Maaf, siapa Anda? Aku Muhammad.
Muhammad Rasulullah, Nabi Muhammad, Masya Allah, silakan Rasul, sungguh beruntung aku didatangi oleh Nabi, silakan duduk wahai Nabi. Kemudian Nabi Muhammad duduk. Wahai ibu, apakah kamu saya istrinya Sya'ban wahai Nabi? Lah terus Sya'bannya di mana ibu? Sya'ban kemudian istrinya nangis teman-teman. Sekta menengok. Ibu itu sedih. Wahai ibu, kenapa kau nangis? Kenapa? Nah, wahai ibu, kenapa kok nangis? Rasulullah Sya'ban meninggal dunia wahai Nabi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nangis karena suaminya meninggal dunia. Sedih apa enggak teman-teman? Ya sedih, kita pasti sedih ditinggal sanak saudara kita, ayah ibu kita semuanya enggak ada. Sedih apa enggak? Ya sedih teman-teman ya. Nah, tapi Nabi sebelum meninggal dunia, Sya'ban ini berteriak keras sekali wahai Nabi. Kemudian diikuti beberapa kalimat. Maksudnya gimana ini? Berteriak kemudian dia berkata, bagaimana katanya? Kenapa tidak lebih jauh? Sudah pernah dengar ceritanya Sya'ban? Sudah belum? Sudah pernah? Satu. Yang lain? Satu orang diceritain. Ya sama gitu. Kenapa tidak yang lebih jauh? Istrinya tidak paham maksudnya apa ketika sakaratul maut. Sakaratul maut itu mau meninggal dunia, mati. Oh iya sama sebentar. Yang kedua berteriak kencang, kenapa tidak yang baru? Kemudian yang ketiga, kenapa tidak semuanya? Wahai Nabi, Sya'ban berteriak keras, kemudian diikuti kalimat seperti itu. Apa maksudnya wahai Nabi? Apakah Nabi Muhammad tahu? Tahu apa enggak? Padahal Nabi tidak ada di rumahnya Sya'ban pada saat itu. Tahu apa enggak teman-teman? Apa itu kok tahu? Iya, Nabi Muhammad tahu, diilhami, diwahyukan oleh Allah, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Sya'ban sakaratul maut. Ternyata saat itu ketika sakaratul maut, Sya'ban diperlihatkan oleh Allah pahala surga. Pahala surga luar biasa. Wah, nikmat sekali. Apapun ada di surga, termasuk ketika Sya'ban ini jalan dari rumah ke masjidnya Nabi itu kan jauh, pahalanya banyak. Tapi Sya'ban masih menyesal, dia berteriak, kenapa tidak yang lebih jauh jalanku dari rumah ke masjid Nabi? Masih menyesal, kok nggak jauh lagi? Yang kedua, kenapa tidak yang baru? Maksudnya apa? Rasulullah menceritakan pada saat itu Sya'ban berjalan dari rumah ke masjid, musim dingin. Musim apa teman-teman? Sya'ban membawa baju double. Kemudian di tengah perjalanan Sya'ban melihat seseorang yang kedinginan. Pokoknya kedinginan seperti ya, kira-kira ya. Kedinginan, Sya'ban yang baik kemudian mengambil bajunya, dikasihkan ke orang itu. Alhamdulillah,
tidak jadi kedinginan, kemudian Sa'ban melanjutkan perjalanan. Nah, ngasihkan baju itu ternyata pahalanya banyak, diperlihatkan oleh Allah pahala surga. Tapi ketika sakaratul maut, Sa'ban masih menyesal. Kenapa tidak yang baru aku kasihkan? Dikasihkan bajunya yang jelek, karena biasanya baju luar itu kan jelek teman-teman, yang dalam bagus. Dia masih menyesal karena ngasih sesuatu yang jelek. Yang ketiga itu Sa'ban saat itu sedang mau makan roti. Mau makan apa teman-teman? Nggak puasa ya. Rotinya besar-besar. Rotinya orang Arab berbeda dengan roti Indonesia. Roti Indonesia kecil ya, kalau di Arab itu besar. Kemudian datang seseorang pengemis. Tuan, aku lapar Tuan. Aku sudah 3 hari tidak makan. Kasihani aku Tuan, kasih aku makan. Kemudian Sa'ban mengambil pisau. Pisaunya buat ngancem pengemis atau buat apa? Hei pengemis, keluar, sana pengemis. Apakah seperti itu Sa'ban? Tidak. Sa'ban orangnya baik, pisaunya bukan untuk mengancam tapi untuk memotong roti. Rotinya dipotong. Separuh dikasihkan ke pengemis itu, separuh dimakan Sa'ban. Nah, ngasih roti separuh itu pahalanya banyak. Apalagi pas puasa seperti ini teman-teman, pahalanya banyak. Diperlihatkan oleh Allah pahala surga. Tapi Sa'ban masih menyesal. Dia berteriak, kenapa tidak aku kasihkan semuanya? Kok ada dornya? Nggak ada. Nah gitu ya teman-teman. Ternyata Sa'ban ini menyesal karena ngasih roti cuma separuh, karena pahalanya banyak. Teman-teman, ceritanya sahabat siapa teman-teman? Sa'ban ini tadi apa? Pertama, rajin sholat. Yang kedua, rajin sedekah, rajin berbagi kepada sesama. Nah, di bulan Ramadan ini bulan penuh berkah. Berkahnya apa? Kita banyak sholat, kita banyak sedekah, kita banyak ngaji. Kenapa harus banyak ngaji? Karena Al-Quran diturunkan bulan Ramadan. Ya teman-teman ya. Oke, kita panggil temannya Kak Soleh, siapa namanya? Kak Soleh, kok udah kenal kamu? Sekolah di mana? Kamu? 15. Deket lah sini, SD Muhammadiyah 5 ya? Iya, ya saya dihubungi berapa kali, pas nggak bisa terus SD Muhammadiyah 5 ini. Masalahnya dadaan, sudah ada jadwal ya. Oke, kita panggil Dino. Kurang keras. Dinonya kira-kira puasa nggak? Oke. Nah, Dino, ya Kak. Tuh teman-teman.
Dino, ya kak, itu loh teman-teman. Teman-teman nggak ada. Ada nggak teman-teman? Ada itu. Mana suaramu? Tuh, tuh, nggak ada. Dino, ya kak. Dino ini sering lapar. Kalau mak lapar, apapun di depannya mau dimakan. Ya, kenapa? Kenapa? Hah? Kenapa? Hah? Mau makan? Mau makan kepalanya Kak Soleh? Nah, enggak kok. Hah? Kenapa? Enggak. Hah? Enggak. Mau makan? Iya. Dino, kakak. Saya itu lihatan teman-teman. Enggak ada. Mana suaramu? Oh, kencang. Enggak ada suara netok. Saya, kamu dari mana? Biasa, aku dari dalam tas. Ngapain? Bubuk. Sore-sore kok bubuk. Sore-sore ngabuburit ya teman-teman ya. Sore-sore ngaji ya teman-teman ya. Iya, kok malah bubuk. Ketiduran kak. Ketiduran. Matanya masih merem. Bacakan Bismillah. Bismillah. 1, 2, 3. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, banyak kan? Enggak ada. Oh, perlu diruqyah ya. Diruqyah aja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Kejang-kejang. Habis dulu ya kejang-kejang. Sudah bangun sekarang? Sudah kak. Teman-teman tanya. Halo teman-teman. Halo. Halo teman-teman. Halo. 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 Teman-teman. Pinter-pinter ngaji semua. Kamu bisa ngaji apa enggak? Ya bisa loh kak. Sudah pernah dengar Dino ngaji? Belum. Belum. Dengerin ngaji Dino ya, habis tidur. Ayo Dino coba ngaji. Itu ada kakak-kakak ngajinya enak semua itu. Nah, ayo ngaji coba. 1, 2, 3. Dino ini hafal 1 juz. Ya kan Dino? Iya, jus apokat, jus anggur, jus melon. Ngaji. Oh, ngaji tak kak? Iya ngaji kok malah jus jamu, jus apokat. Ngaji. Ayo, auzubillah. 1, 2, 3.
Dino, ya kak, ngajinya kok pakai dek-dek lamjali itu kan? Itu namanya kol-kolah. Oh, namanya kol-kolah. Kalau ketemu huruf 5, kol-kolah harus dibaca mantul. Harus dibaca mantul. Apa itu kol-kolah teman-teman? Hurufnya baju di toko, baju dal kof. Bisa. Dino, tadi Kak Soleh habis cerita tentang siapa Dino? Cerita tentang sahabatnya Nabi Muhammad. Dino kok tahu ya teman? Iya, coba. Sahabat siapa Dino? Namanya siapa Kak? Siapa? Kalau nggak salah namanya sahabat Sorban. Sorban itulah buat sholat itu ya teman-teman. Sorban. Siapa namanya teman-teman? Nah, siapa? Tuh, kalau mendengarkan ya bisa Dino. Oh, malah Sorban. Siapa Dino? Sorban. Sakban. Oh iya, Sakban. Siapa Dino? Sakban. Siapa Dino? Sorban. Sakban. Sakban. Siapa yang keras? Sakban. Terus Sakban. Terus Sakban. Semua itu harus diulang-ulang ya teman-teman ya. Makanya orang bisa itu harus diulang-ulang. Kayak ilmu gini itu juga diulang-ulang. Kak Soleh pegang mic, ini ya diulang-ulang. Biasanya ada yang gini. Kalau nggak biasa bawa mic sama. Kalian juga kalau nggak biasa sholat, ya nggak bisa sholat jamaah ya. Harus dibiasakan. Dino juga. Dino tadi ngomong Sakban jadi Sorban karena belum terbiasa. Siapa Dino? Sakban. Langsung bisa kalau sudah terbiasa. Sudah. Sorban. Kok Kak Soleh malah nih Sorban. Sakban ini tadi gimana Dino? Rajin sholat, terus sholatnya nggak bolong-bolong, terus rajin berbagi sedekah. Berbagi apa tadi? Bajunya jelek, seharusnya yang bagus. Oh, yang bagus ya. Ngasih itu lebih baik tangan di bawah atau di atas? Hadisnya apa tadi? Al-yadul. Terus tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Dino, ya Kak. Siapa yang mau tanya sama Dino? Mau tanya apa? Ayo. Hah? Hadis lagi. Ngaji lagi. Ngaji lagi Dino bisa? Bisa. Ngaji apa? Ayo, boleh. Ngaji surat apa? Sebentar. Yang tanya bukan kalian. Surat apa? Surat An-Nas. Dino bisa? Bisa. Coba dengarkan ya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahu azim. Ada lagi yang mau tanya selain ngaji? Oh, jangan ngaji lagi ya. Apa? Kamu ya boleh tanya apa? Cepat. Kalau nggak cepet tak gigit. Apa tanyanya?
Tanyanya apa? Ngaji. Selain ngaji, masa ngaji terus? Nah, yang lain. Dino, kamu puasa apa tidak? Cerita. Lah tadi sudah cerita, kamu dengarkan apa enggak? Loh, ceritanya siapa tadi teman-teman? Ceritanya siapa? Enggak dengerin tuh. Oke, yang lain ada yang mau tanya sama Dino? Kamu, hah? Coba dakwah. Dino, bisa Dino? Bisa. Dakwah. Ayo Dino dakwah. Ayo sholat. Oh iya. Dakwah. Dino kok dakwahnya gitu? Iya kan ngajak sholat. Dakwah itu artinya apa Dino? Artinya ngajak. Ngajak apa? Ngajak kebaikan. Jadi aku ngajak sholat. Betul. Artinya dakwah itu luas, apapun pokoknya bentuk kebaikan itu namanya dakwah. Tidak harus pakai mix seperti Kak Soleh, tidak. Kalian ngajari adik membaca itu juga dakwah ya. Ngajari adik untuk belajar nulis dakwah, ngajari ngaji dakwah. Ada di jalan batu, di tengah jalan ada batu. Apa yang harus kita lakukan? Mengambil. Nanti kalau ada batu terus kena motornya bisa jatuh. Ada apa enggak yang seperti itu? Banyak teman-temannya Kak Soleh kena batu akhirnya jatuh. Gitu ya teman-teman ya. Kalau ada batu, kata Nabi kalau ada duri di jalan disingkirkan. Gitu ya. Dino, pamit Dino karena waktunya sudah sore. Kita persiapan buka puasa. Siap teman-teman? Alhamdulillah. Ya sudah, Dino salam sama teman-teman. Teman-teman. Ya. Siapa yang kangen sama Dino? Siapa yang seneng sama Dino? Ya. Siapa yang pengen lihat Dino? Nah, ya itu direkam, nanti di-upload ya. Thank you tuh. Nah, dilihat namanya apa, Pak? Hah? Oh, Baitul Arqam Jos ya. Ya sudah, nanti dilihat di YouTube Baitul Arqam Jos. Dino juga punya YouTube. Kalau Dino YouTube-nya apa Dino? Namanya Kak Soleh Dino. Kalau Kak Soleh Dino ini punya YouTube juga namanya Kak Soleh Dino. Nanti boleh diklik, nanti juga ada videonya Dino banyak di sana. Oke. Ya sudah, salam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.